Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Pokok bahasan yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan maksud tujuan, metodologi IKLH yang membahas mengenai struktur dan indikator kualitas lingkungan hidup, sumber data dan kualitas data, dan yang terakhir, analisis data berisi tentang perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2019 dan hingga saat ini terdapat perubahan-perubahan dalam perhitungan IKLH. Di sini kita akan membahas mengenai IKLH sesuai pada tahun 2017. Perbedaan-perbedaan yang terjadi yaitu dapat terlihat pada tahun 2012, yaitu adanya perbedaan pembobotan antara tiga komponen antara indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan yang sebelumnya di awal memiliki bobot yang sama, sedangkan pada 2012 terjadi perbedaan pembobotan khususnya pada indeks kualitas tutupan lahan yang memiliki bobot lebih banyak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini akibat adanya isu hijau dan isu coklat. Isu hijau adalah pengaruh kehidupan terhadap lingkungan atau lahan terbuka, sedangkan isu coklat yaitu pengaruh industri terhadap lingkungan hidup. Pada 2016 hingga 2017 masih menggunakan pola perhitungan yang sama pada tahun 2012, tetapi terdapat pengembangan metodologi perhitungan IK dan IKTL. Di sini IKTL kembali dijabarkan dengan berbagai jenis dan juga pembobotan yang berbeda. IKLH dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Adapun tujuan IKLH yaitu sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari tiga komponen, yaitu indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas tutupan lahan. Perhitungan IKLH berdasarkan tiga komponen tersebut dengan pembobotan yang berbeda, yaitu IKLH provinsi sama dengan 30% IKU ditambah 30% IKA dan 40% IKTL. Yang sebelumnya IKLH sama dengan IKA atau IPA ditambah IKU atau IPU ditambah ITH kemudian dibagi 3, sehingga tiga komponen memiliki bobot yang sama. Tapi semenjak 2012 ketiga komponen memiliki bobot yang berbeda. Indikator dari tiap tipe kualitas ditunjukkan pada tabel berikut. Kualitas udara dilihat dari parameter SO2 dan NO2. Sedangkan kualitas air dilihat dari parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fekal koli, total koliform. Pada tahun 2018 terjadi penambahan hingga 10 parameter untuk kualitas air. Tapi di sini kita hanya akan membahas untuk 2017. Dan yang terakhir yaitu tutupan lahan. Parameter yang dilihat adalah luas hutan. IKLH nasional didapat dari jumlah IKLH provinsi dikali
dampak dari tiap provinsinya, yaitu didapat dari populasi provinsi dibagi populasi Indonesia ditambah luas provinsi dibagi luas Indonesia dibagi 2. Sumber data IKLH nasional terdiri dari kualitas air yang didapat dari data sungai utama lintas provinsi dan sungai prioritas yang berdasarkan pada dana APBN dan sungai dana APBD. Kualitas udara diambil dari udara ambien pada kabupaten atau kota dan lokasi-lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, rumahan, perkantoran, dan industri. Sedangkan tutupan lahan didapat dari persentase perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah administrasi provinsi. Jaminan kualitas data didapat dengan cara melakukan sistem kontrol, yaitu dengan membuat belangko perjalanan dan belangko laboratorium. Rentang nilai IKLH adalah sebagai berikut. Perhitungan indeks kualitas air. Yang pertama, kita hitung nilai PIJ. Selanjutnya, pada tiap titik sampel berdasarkan nilai PIJ-nya atau IP-nya dikelompokkan menjadi satu. Misalnya, kelompok yang memenuhi ada berapa jumlah titiknya, kelompok tercemar ringan berapa, sedang berapa, dan berat berapa. Kemudian, masing-masing persentase pemenuhan untuk air tersebut, kelompok tersebut dikalikan dengan bobot indeks. Bobot indeks pada tahun 2012 sebagai berikut. Untuk kelompok yang memenuhi baku mutu memiliki bobot indeks 70, tercemar ringan 50, tercemar sedang 30, dan tercemar berat 10. Pada tahun 2017, PIJ dirubah menjadi IK dengan 5 klasifikasi yang sebelumnya 4, yang kemudian selanjutnya dirata-rata. Pada contoh hari ini atau video ini, kita akan membahas perhitungan IK sesuai pada tahun 2012 yang memiliki bobot indeks 4 kategori. Contoh perhitungan. Pada tabel berikut dapat dilihat hasil pengukuran kualitas air pada tiap titik di sungai yang ada di salah satu provinsi Indonesia. Di sini kita akan mengelompokkan titik-titik status mutu airnya, yaitu memenuhi, ringan, sedang, dan berat. Hasil pengelompokannya sebagai berikut. Jumlah titik sampel yang memenuhi standar baku mutu air dengan klasifikasi memenuhi sebanyak 15, ringan 33, sedang 1, dan berat 0 dengan total jumlah titik 49. Berdasarkan data tersebut, kita cari presentasinya. Di sini 31% didapat dari 15 dibagi 49 dikali 100. Kemudian untuk yang ringan 67%, yang sedang 2%, dan yang berat 0%. Selanjutnya, presentasi ini akan dikalikan bobot nilai indeks. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa memenuhi memiliki bobot nilai indeks 70, ringan 50, sedang 30, dan berat 10. 2143 didapat dari 70 dikali 31 dibagi 100. Pembagi 100 merupakan nilai dari persen, atau bisa dijelaskan sebagai 0,31 dikali 70, sehingga didapat 2143. Hal yang sama dilakukan untuk nilai indeks per mutu air
ringan, yaitu 0,67 dikali 50 sehingga didapat 33,67. Selanjutnya 0,02 dikali 30 sama dengan 0,61. Nilai indeks per mutu air ini kemudian dijumlahkan sehingga didapat indeks pencemaran air provinsi atau IKA sebesar 55,71. Perhitungan indeks kualitas udara sedikit berbeda dengan perhitungan ISO. Di sini, indeks kualitas udara didapat dari perhitungan IP NO2 dan IP SO2. Yang selanjutnya, kedua IP tersebut dirata-rata untuk menghasilkan IPU. IPU yang sudah didapat kemudian dikonversikan menjadi IEU dengan cara membagi rata-rata IP dengan referensi EU. Referensi EU adalah seperti ini. Jadi untuk NO2 yaitu 40, untuk SO2 yaitu 20. Kemudian berdasarkan nilai EU, kita juga bisa melihat standar kualitas udara, yaitu jika IEU lebih besar dari 1, maka lingkungan tersebut tercemar oleh 1 polutan atau lebih. Jika nilai IEU sama dengan 1, berarti kualitas lingkungan rata-rata. Jika IEU kurang dari 1, maka lingkungan tersebut baik atau sesuai dengan normal. IEU yang didapat kemudian diubah menjadi indeks kualitas udara, yaitu dengan cara sebagai berikut. Contoh perhitungan indeks kualitas udara. Di sini dapat dilihat pada tabel terdapat pengukuran NO2 dan SO2. Selanjutnya, tiap-tiap parameter NO2 dan SO2 dicari rata-ratanya. Dapat NO2 sebesar 8,99 dan SO2 sebesar 9,57. Selanjutnya, rata-rata tersebut dibagi dengan referensi EU. Didapat untuk NO2 sebesar 0,2248 yaitu 8,99 dibagi 40. Kemudian untuk SO2 9,57 dibagi 20 didapat 0,4784. Kemudian di rata-rata antara kedua indeks tersebut menjadi 0,3516. Dan yang terakhir, dihitung indeks kualitas udara IKLH dengan rumus sebagai berikut. IKTL atau indeks kualitas tutupan lahan dilihat dari berbagai parameter yang pada sebelumnya, periode sebelumnya, tidak dibagi menjadi banyak seperti ini, yaitu ada tutupan hutan, ada performance hutan, kondisi tutupan tanah, konservasi badan air, kondisi habitat. Nah, pada tahun 2017 terdapat penambahan atau perincian sebagai berikut. Pada 2018 juga terdapat perluasan atau perincian dari tutupan lahan ini, salah satunya untuk semak belukar dan lain-lain. Saat ini saya akan bahas yang 2017 saja. IKTL didapat dari pengukuran ITH, IPH, IKT, IKBA, dan IPH dengan bobot yang berbeda-beda. Selanjutnya, IKTL dimasukkan pada rumus IKLH. Pada tahun 2012, IKTL atau ITH hanya dilihat dari tutupan hutan. Tetapi pada video ini kita tidak akan membahas contoh perhitungan dari IKTL karena tidak dalam ruang lingkup analisis kimia. Contoh perhitungan untuk IKTL provinsi dan nasional. Pada tabel berikut tersedia secuplik data pengukuran IKTL provinsi dan nasional
pada tahun 2017. IKTL provinsi didapat dari 30% nilai IKU ditambah 30% IKA ditambah 40% IKTL, sehingga didapat 77,7 untuk Provinsi Aceh. Selanjutnya, dicari proporsi IKLH provinsi tersebut terhadap IKLH nasional dengan cara IKLH provinsi I, atau kita masukkan contoh adalah Provinsi Aceh, yaitu 77,7 dikali populasi provinsi ini, populasi provinsi dibagi populasi Indonesia ditambah luas Provinsi Aceh dibagi luas Indonesia dibagi dengan 2, sehingga didapat angka 2,11. Atau jika pada buku laporan IKLH 2017 didapat persentase kontribusi provinsi sebesar 2,5%, maka perhitungannya dapat dengan cara IKLH provinsi dikali persen kontribusi. Dalam hal ini berarti IKLH 77,7 dikali 0,025. Di sini dua metode perhitungan ini terdapat perbedaan selisih koma, tetapi itu tidak apa-apa karena ada perbedaan pembulatan di kedua metode perhitungan ini. Selanjutnya, setiap proporsi IKLH nasional untuk tiap-tiap provinsi dihitung sampai ke 34 provinsi saat ini. Kemudian IKLH nasional didapat dari total proporsi tadi. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.